Udah. Baik, Pak Randa sudah jam 10, apakah mau langsung dimulai atau mau menunggu teman-teman yang lain terlebih dahulu? Kalau saya kembalikan ke teman-teman panitia. Baik, mungkin bisa langsung dimulai saja, Pak. Ya, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara webinar hari ini. Tak lupa, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang penuh ilmu dan kebijaksanaan ini. Para peserta webinar yang saya hormati, selamat datang dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Jurnal Publisher dengan tema Mengangkat Sastra Daerah, Peran Perpustakaan dalam Riset dan Jurnal Akademik. Baik, dalam webinar ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber yang ahli di bidangnya. Beliau akan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana perpustakaan dapat berperan dalam mengangkat sastra daerah. Yang kami hormati, Prof. Randa Anggarista, SPD MPD, yang akan menjadi narasumber utama kita pada hari ini. Beliau adalah seorang akademisi yang telah banyak memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas, Prof. Randa Anggarista, SPD MPD akan membagikan wawasan berharga tentang perpustakaan itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengangkat sastra daerah, baik melalui riset maupun jurnal akademik. Oleh karena itu, webinar ini hadir untuk membahas lebih lanjut tentang peran perpustakaan dalam mengangkat sastra daerah. Sebelum kita memulai acara inti, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lailatul Ramadhani, dan saya akan bertugas sebagai moderator sekaligus MC pada webinar ini. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Prof. Randa Anggarista, SPD MPD, dan juga kepada semua peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara ini. Selanjutnya, izinkan saya bacakan susunan acara pada webinar hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan penayangan video profil Jurnal Publisher. Yang ketiga yaitu pemaparan materi, selanjutnya sesi tanya jawab, foto bersama,
dan penutup. Baiklah, tanpa menunggu lama, saya langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, sekaligus penayangan video profil Jurnal Publisher. Our publication was established in September 2023 in Cirebon City. This publication was born to help lecturers, students, and researchers to publish work in reputable scientific journals. Full publishing and assistance services collaboration for the purpose of facilitating and ensuring an easy and enjoyable publication process. Vision: to become a leading research and publication institution in the world that encourages the development of science, technology, and art to achieve sustainable progress that is equitable for all. Mission: providing publication solutions with the latest technology to increase the efficiency and effectiveness of self-development and accreditation processes. Encourage interdisciplinary research that is collaborative and solution-oriented to overcome complex problems, both individual and group, and have a positive impact. Support the development of skills and increase the capacity of human resources by providing professional training that is relevant to the current needs of industry and society for the future. Establish strategic partnerships with educational institutions, governments, organizations, associations, and the private sector to create synergies and expand positive impacts. Why the Journal Publisher? We are an official legal entity registered with the Ministry of Law and Human Rights, BRIN, and the Directorate General of Higher Education, Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia, number 204 KPT 2022. And professional. The professional team of editors, reviewers, and admins gives you a different experience.
maximum service to completeness and satisfaction. Services we provide: journal publications, assistance in article production, IPR certificate, book publications, installation and indexing of journals. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke acara inti webinar hari ini, yaitu pemaparan materi tentang mengangkat sastra daerah peran perpustakaan dalam riset dan jurnal akademik yang akan disampaikan oleh Prof. Randa Anggarista, SPD MPD. Sebelum memasuki sesi pemaparan, saya akan membacakan biodata singkat dari narasumber kita. Beliau bernama Prof. Randa Anggarista, SPD MPD. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen di Universitas Qomarul Huda Badarudin Bagu. Beliau mengawali pendidikannya di FKIP Universitas Mataram dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau juga aktif dalam menerbitkan beberapa artikel, salah satunya artikel yang terbaru yaitu pengembangan perpustakaan lumbung literasi Desa Karang Sidemen melalui program TPBIS di alamat jurnal Proceeding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun 2024. Dan juga artikel yang berjudul Sandubaya, Perang Topat dan Budaya Sasak Lombok yang terbit di alamat jurnal Nitisara, Jurnal Ilmu Bahasa pada tahun 2024. Beliau juga aktif dalam mengikuti beberapa seminar, salah satunya seminar yang berjudul Seminar Nasional Sastra dan Budaya Aceh 1, yang dilakukan pada 9 Oktober 2024 di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Beliau juga aktif dalam menerbitkan beberapa buku, salah satunya buku yang berjudul Dari Kaki Rinjani hingga Pusat Kota Jogja, pada tahun 2020 di penerbitan yang bernama J. Maestro. Beliau juga aktif dalam mengikuti beberapa organisasi, salah satunya menjabat sebagai ketua di organisasi yang bernama Karang Taruna Cipta Rasa Daya Desa Karang Sidemen dari tahun 2021 dan masih aktif sampai sekarang. Baik, langsung saja kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Prof. Randa Anggarista, SPD MPD. Kepada Pak Prof, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Lailatur? Ini Pak, sudah terdengar? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian. Pertama, alhamdulillah, ucapan syukur hari ini kita bisa berjumpa dalam ruang Zoom ya, tetapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi hikmatnya kegiatan kita selama beberapa jam ke depan. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak pengelola Jujurnal. Kemarin saya sempat dihubungi oleh Saudara Husni Tamrin, jadi yang bersangkutan sebetulnya adalah alumni atau mahasiswa saya dulu ketika yang bersangkutan menempuh S1 di Sastra Indonesia di Universitas Nahdlatul Mataram. Dan ini menjadi ruang pertemuan berikutnya antara saya dengan yang bersangkutan ataupun dengan Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan hebat. Ya, terima kasih. Tadi saya izin untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan Mbak Laila ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Laila nanti akan bisa terwujud. Jadi kebetulan saya baru sampai di taraf magister, teman-teman. Jadi nanti mudah-mudahan di tahun ini ada jalan untuk bisa menempuh strata S3 sampai bisa ke gelar akademik tertinggi di gelar profesor. Terima kasih Mbak Laila atas doanya. Sama-sama Pak Prof. Baik, saya izin menyampaikan, izin share materi teman-teman dari apa yang disampaikan oleh Mbak Laila tadi. Jadi saya menindaklanjuti permintaan sebetulnya dari
pengelola jurnal yang disampaikan oleh Husni Tamrin beberapa minggu yang lalu terkait dengan tiga hal: sastra lokal, kemudian bagaimana perpustakaan untuk menghimpun sastra lokal menjadi satu batu tulisan yang bisa dinikmati oleh para pembaca yang budiman. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Laila, saya menyentil sedikit saja teman-teman, menambahkan ya dari apa yang disampaikan tadi. Nah, saya di pengajar teman-teman, saya pengajar di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya mungkin ada kawan-kawan yang sempat berkunjung ke Lombok, jadi nanti mungkin mampir kembali ya di Lombok Tengah. Saya di Desa Karangsedemen, Kecamatan Batu Kelang Utara. Di samping pengajar, saya juga menjadi pengelola perpustakaan Lumbung Literasi Desa Karangsedemen. Jadi ini perpustakaan yang awalnya adalah perpustakaan komunitas yang saya inisiasi dari 2019 setelah menempuh perkuliahan waktu itu. Kemudian alhamdulillah tahun 2022 statusnya berubah menjadi perpustakaan desa. Nah, di samping itu kemudian saya juga fokus untuk menghasilkan beberapa tulisan terutama yang mengarah kepada sastra lokal. Nah, terima kasih, kesempatan ini akan saya manfaatkan untuk berbagi pengalaman ataupun nanti kita sharing pengalaman. Saya meyakini Bapak Ibu, kawan-kawan di Zoom ini juga memiliki pengalaman yang lebih dari apa yang saya sampaikan dalam beberapa jam ke depan. Oke, itu mungkin sebagai pemantik pertemuan kita di pagi hari ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Oke. Sebelum saya masuk ke sastra lokal, kemudian bagaimana perpustakaan menghimpun berbagai khazanah sastra lokal di berbagai wilayah yang ada di Indonesia, saya ingin mengawali trilogi sastra teman-teman yang nantinya ini akan berhubungan langsung dengan di mana sih posisi sastra lokal dalam perkembangannya. Jadi dalam trilogi ilmu sastra kita mengenal ada sejarah sastra, kemudian ada teori sastra dan kritik sastra. Jadi dalam praktiknya teman-teman, tiga elemen ini memiliki hubungan timbal balik dan berkelin-kelindan atau saling berhubungan. Kita bicara masalah sejarah sastra, tentu menyoal tentang bagaimana perkembangan karya sastra dari angkatan Balai Pustaka misalnya dengan Marah Rusli, ya kan, melalui novelnya Siti Nurbaya sampai kepada angkatan terbaru hari ini yang dikoordinir oleh kalau kita mengenal hari ini misalnya dalam beberapa novel Trillier, ya kan. Nah, jadi kalau bicara masalah sejarah sastra teman-teman mengarah kepada bagaimana perkembangan karya sastra. Nah, jadi masing-masing angkatan akan memiliki corak yang cukup berbeda, yang cukup khas dan sebagainya. Bicara masalah angkatan Balai Pustaka, misalnya kita cukup karya sastranya cukup melekat dengan narasi-narasi yang berbasis konten lokal, terutama yang membicarakan masalah budaya Minangkabau. Salah satunya dalam novel Siti Nurbaya tadi, bagaimana Marah Rusli kemudian mengungkap bagaimana praktik kawin paksa kan yang diterapkan oleh masyarakat pada waktu itu. Nah, sampai hari ini kemudian kita mengenal ada beberapa perkembangan karya sastra yang tidak hanya membicarakan masalah konteks kebudayaan, tetapi juga mengarah kepada keperempuanan, kemudian lingkungan sampai kepada pariwisata. Nah, untuk itu teman-teman, jadi sejarah sastra akan memiliki hubungan dengan teori sastra. Nah, jadi karena tadi masing-masing angkatan dia punya genre yang berbeda, karena dia punya sifat genre yang berbeda, maka ketika bicara masalah teori sastra, jadi masing-masing genre itu akan kita dekati dengan berbagai teori yang relevan. Misalnya dalam teori sastra ketika kita akan menganalisis karya sastra yang memang coraknya atau genrenya itu lebih kepada keperempuanan, ya kita gunakan teori sastra feminisme misalnya. Kemudian ketika membicarakan masalah karya sastra yang memang membicarakan masalah kebudayaan, kita bicara masalah teori sastra, antropologi ataupun sosiologi sastra. Nah, jadi makanya saya sampaikan ada hubungan timbal balik teman-teman. Ketika kita sudah punya pemahaman tentang sejarah dan teori sastra, maka kita akan mengarah kepada ruang lingkup yang ketiga dalam trilogi ilmu sastra, yaitu kritik sastra. Jadi untuk menilai, untuk mengevaluasi atau untuk memberikan penilaian terhadap kualitas sebuah karya sastra, ya kita perlu pemahaman teman-teman, perlu pemahaman terhadap bagaimana periodisasi sastra atau perkembangan karya sastra, ataupun tentang berbagai perspektif yang terdapat di dalam teori-teori atau kajian karya sastra.
Nah, seperti tadi teman-teman, misalnya untuk menganalisis karya sastra yang bernarasi bernarasi keperempuanan atau bernarasi eh, kapitalisme misalnya, kita gunakan Marxisme misalnya. Atau hari ini misalnya sedang boomingnya beberapa karya sastra yang bernarasi pariwisata dan lingkungan. Kita mengenal misalnya ada karya teori sastra perjalanan atau pariwisata sastra teman-teman. Nah, jadi sekali lagi ketiganya ini memiliki hubungan yang secara tidak langsung itu akan menambah hasanah kita sebagai pembaca dalam rangka meningkatkan kualitas yang nantinya akan lari kepada kuantitas terhadap jumlah atau bertambahnya jumlah kajian-kajian dalam karya sastra. Ini sebagai pemantik awal teman-teman, baru saya akan mengarah kepada sejarah sastra. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa bicara masalah sastra teman-teman, ini tidak lepas kaitannya dengan periodisasi. Oke. Jadi perkembangan karya sastra itu kan sastra cukup dinamis. Artinya dia memiliki sifat yang sama dengan bahasa. Ketika bicara masalah bahasa memiliki kedinamisan. Misalnya yang awalnya dalam konteks bahasa kita hanya mengenal kata garap misalnya dalam untuk menggunakan untuk dalam ruang lingkup pertanian, dia sedang menggarap ladangnya misalnya, tetapi sekarang lambat laun kemudian berkembang ke ranah pendidikan, dia sedang menggarap tugas akhirnya misalnya. Nah, sama halnya dengan sastra. Jadi karena sastra menggunakan bahasa sebagai mediumnya, maka lambat laun karya sastra juga mengalami perkembangan, terutama dalam konteks genre yang ditulis oleh para pengarang. Nah, karena dalam proses penciptaan karya sastra kan pengarang dalam hal ini sastrawan, baik cerpenis, novelis maupun dramawan, mereka pasti bertolak belakang dari lingkungan yang mengitarinya. Ketika lingkungan karya sastranya lingkungan yang ditinggali oleh sastrawan itu basah, maka nanti lambat laun akan berpengaruh terhadap muatan atau substansi dari karya sastra yang mereka ciptakan. Nah, begitu yang diungkap oleh Endra Suara misalnya dalam salah satu bukunya. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa genre sastra akan terus dinamis teman-teman, atau akan terus mengalami perkembangan tergantung dari tergantung dari konteks atau situasi dan dinamika perkembangan dunia selama ini. Nah, pemahaman terhadap sejarah sastra memungkinkan lahirnya pembaruan. Nah, ini. Oke, jadi pemahaman terhadap sejarah sastra teman-teman ini akan memungkinkan pembaruan. Jadi mungkin yang awalnya sastra hanya bertolak belakang atau bertolak dari budaya Minangkabau misalnya, tapi lambat laun kemudian karya sastra atau genre dari karya sastra akan terus mengalami perkembangan yang tidak sekedar menyoal tentang kebudayaan, tetapi kemudian mengarah kepada asas-asas perempuan, kemudian lingkungan sampai kepada ranah pariwisata. Nah, sebab dalam salah satu pandangan TI mengatakan bahwa karya sastra merupakan ketegangan, teman-teman. Jadi di dalam sastra itu ada ketegangan, ya kan? Mungkin gejolak atau konflik yang terjadi antar tokoh, atau mungkin peristiwa-peristiwa yang digambarkan oleh para pengarang dalam karya sastra yang mereka ciptakan. Nah, di samping itu juga sastra itu terus mengalami pembaruan. Oke. Nah, pembaruan dari karya sebelumnya, yang awalnya karya sebelumnya mungkin kalau kita bicara masalah karya sastra berupa puisi lama misalnya, puisi lama itu terlalu terikat dengan jumlah baris misalnya, jumlah baris atau jumlah bait dan sebagainya. Tapi lambat laun kemudian muncul puisi baru yang tidak lagi terikat oleh berbagai aturan seperti jumlah baris, jumlah bait dan sebagainya. Nah, sekarang misalnya kita mengenal bagaimana puisi situasi temu yang kalimat ala lebaran bulan di atas bulan itu sudah dianggap menjadi satu buah puisi, teman-teman. Lalu bagaimana tragedi Sika dan Wingka, puisi dalam bentuk anak tangga atau dalam bentuk zigzag kemudian dianggap sebagai satu buah puisi. Nah, kemudian dalam konteks cerpen sekarang kita mengenal adanya pentigram misalnya, cerpen 3 paragraf. Cerpen hanya 3 paragraf kok bisa dikatakan sebagai sebuah cerpen misalnya. Ini sebagai bentuk adanya kedinamisan bahwa sastra itu terus mengalami perkembangan, baik dari genre maupun dari tipografi yang digunakan oleh para pengarang. Yang awalnya tipografinya hanya bersifat formal, ya kan, dibatasi oleh berbagai aturan, tapi lambat laun kemudian para pengarang mengalami mengubah itu menjadi salah satu yang akan menarik untuk dinikmati oleh para pembaca. Nah, dalam perkembangannya teman-teman, karena hari ini kita menyoal tentang sastra daerah atau sastra lokal, jadi betul bahwa dalam sejarah sastra kita mengenal ada 2 dimensi, ada sejarah nasional dan ada sastra daerah. Nah, saya akan menyoal teman-teman mengarah kepada
kepada sastra daerah ini teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Mbak Laila tadi sebelumnya teman-teman. Dan bagaimana nanti perpustakaan itu memiliki andil yang cukup besar dalam mungkin dalam menghimpun atau mungkin dalam melindungi berbagai karya sastra lokal yang hari ini seperti luput dari pemahaman masyarakat sekitar. Oke. Nah, ini sastra daerah saya anggap sebagai folk, teman-teman. Oke, atau folklore. Nah, seperti apa sih folklore? Jadi sastra daerah ini sebagai salah satu bagian. Nah, nanti kita akan lihat di mana sih posisi dari sastra daerah, terutama dalam bentuk cerita rakyat ataupun mite, dongeng dan sebagainya. Jadi saya ingin menyoal sedikit teman-teman, kalau bicara masalah folklore ini kan seperti milik kolektif. Ya kan, milik kolektif, kemudian dia juga tersebar dan diwariskan secara turun-temurun yang mungkin dari berbagai daerah rata-rata pewarisannya melalui lisan misalnya, ya kan. Tapi lambat laun kemudian oleh para peneliti, para akademisi atau praktisi, pewarisan sastra lokal tidak sekedar melalui lisan. Kemudian sekarang kita mengenal bagaimana karya sastra lokal yang diwariskan melalui media dan sebagainya. Nah, ini teman-teman. Jadi bicara masalah folklore, sastra daerah itu termasuk salah satu bagian dari folklore. Karena ini menjadi salah satu budaya kolektif yang memang khas dan masing-masing daerah memiliki sastra yang cukup unik dan merepresentasikan atau mewakili konteks masyarakat di mana sastra daerah itu dilahirkan. Oke, jadi nanti folklore itu bisa dalam bentuk lisan ataupun bisa dalam bentuk gerak. Kita akan lihat nanti ada pembagiannya, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Oke, Mbak Lela, apakah penjelasan saya cukup jelas atau mungkin terlalu cepat? Iya, Saya Pak. lanjut ya. Monggo, Pak. Oke, saya lanjut. Baik. Oke. Nah, tadi karena saya menyoal teman-teman bahwa folklore ini bagian dari atau mencakup salah satu sastra daerah menjadi milik kolektif atau milik bersama yang memang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun. Kemudian biasanya pewarisannya itu secara tradisional, dari mulut ke mulut, tapi lambat laun oleh para akademisi melakukan dokumentasi, kemudian entah dalam bentuk pelibatan media, teknologi dan sebagainya. Oke, kemudian ini teman-teman, di mana posisi sastra daerah? Oke, posisi sastra lokal atau sastra daerah dalam folklore. Nah, tadi jadi betul teman-teman, bahwa Indonesia terutama misalnya kalau saya pengalaman di Lombok, di NTB misalnya, juga kaya dengan folklore. Jadi banyak karya sastra lokal atau folklore lokal itu yang memang belum teridentifikasi keberadaannya. Yang padahal kalau bicara masalah value atau isi nilai dalam karya sastra lokal itu cukup beragam dan merepresentasikan perilaku atau budaya masyarakat di mana karya sastra lokal itu dilahirkan. Nah, nanti kemudian di slide ini teman-teman bisa melihat bahwa salah satu elemen dalam folklore itu kita mengenal ada 3 pembagian. Ada folklore lisan, kemudian ada sebagian lisan, dan folklore bukan lisan. Nah, ini yang akan menjadi PR bagi kita semua, terutama para pekerja di kepenulisan, penerbitan, ataupun para akademisi, kemudian praktisi untuk menghimpun berbagai jenis folklore, baik lisan, kemudian sebagian lisan maupun bukan lisan ini agar terpublikasi dan bisa dipahami oleh masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat di sekitar kita, tetapi juga oleh masyarakat luar. Nah, saya akan bedah teman-teman per item ini biar nanti kemudian mudah-mudahan akan memberikan hazanah yang cukup berharga bagi kita semua, bagi teman-teman sekalian. Oke, folklorisan. Saya melihat dalam perkembangannya teman-teman, folklorisan ini rata-rata mayoritasnya full dalam bentuk lisan. Nah, kita mengenal misalnya dalam ada 2 pembagian, ada bahasa rakyat dan
ada ungkapan tradisional. Nah, di bahasa rakyat atau bahasa daerah ya, ya sama dengan bahasa nasional atau bahasa internasional ya memang lebih banyak digunakan untuk proses interaksi kan, interaksi komunikasi dan bahkan untuk saling memahami antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Jadi masing-masing wilayah, masing-masing suku baik Jawa sampai dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur, ya kan dari Sabang sampai Merauke punya 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 kekhasan dalam bahasa daerah yang mereka miliki. Nah, tidak semua teman-teman, tidak semua apalagi lintas generasi kita melihat generasi Gen Z misalnya hari ini kita bicara masalah itu, misalnya sedikit menyoal itu teman-teman. Jadi mungkin saya melihat ada dinamika yang terjadi. Banyak misalnya bahasa-bahasa daerah yang kemudian tidak teridentifikasi keberadaannya, kemudian lambat laun dikhawatirkan akan luput dari pemahaman masyarakat. Ya mungkin faktor pengaruhnya adalah perkembangan zaman, kemudian apalagi dalam lingkungan keluarga sekarang lebih banyak menitik beratkan pada penggunaan bahasa nasional dan bahkan bahasa internasional begitu. Nah, padahal dalam konteks kalau kita teliti lebih dalam teman-teman, bahasa daerah menyimpan berbagai kekhasan, baik kita kaji dari ranah bahasanya ataupun dari ranah karya sastranya misalnya. Contoh di Sasak misalnya, Sasak menyimpan berbagai dialek misalnya, ya kan ada dialek Menomene, kemudian Ngenungene, Meriak Meriku, Nggetung Gete dan sebagainya. Nah ini dari satu contoh keragaman ini teman-teman, tidak semua orang tahu bagaimana perbedaannya. Nah maka sekali lagi dibutuhkan adanya kajian-kajian yang nanti akan lari kepada bagaimana peran perpustakaan di situ. Nah, kalau ungkapan tradisional ini lebih kepada misalnya kepada bahasa teman-teman atau kepada wah, ya kan? Kalau dalam Sasak itu mengenal adanya sesengga. Sesengga ini sama dengan pantun Sasak, teman-teman. Kemudian ada juga setilah. Setilah ini adalah istilah-istilah yang yang digunakan oleh masyarakat Sasak untuk menyebut sesuatu. Ada juga sesilip. Sesilip ini adalah ungkapan tradisional yang mewakili sikap dan perilaku manusia. Nah, ada juga seseimbing. Nah, kalau seseimbing itu semacam membandingkan sikap manusia atau sifat manusia dengan binatang. Jadi agak sarkasme kalau seseimbing. Nah, ini ungkapan-ungkapan ini teman-teman tidak banyak yang tahu keberadaannya. Karena tadi lambat laun bahwa ungkapan tidak lagi mendapat posisi yang cukup strategis di tengah masyarakat dan dianggap dianggap terlalu kolot misalnya. Tetapi sekali lagi bahwa dalam ungkapan ataupun dalam bahasa rakyat atau bahasa daerah teman-teman sebetulnya mengandung value atau mengandung nilai yang dapat menjadi pelajaran hidup atau dapat menjadi nilai-nilai pendidikan yang bisa diterapkan baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah ini kemudian, ini contohnya teman-teman kalau dalam Sasak ya, saya lari ke pengalaman saya selama melakukan kajian misalnya, beberapa kajian yang berkaitan dengan karya sastra lokal. Kalau sesengga itu peribahasa Sasak teman-teman. Misalnya ada peribahasa Sasak berbunyi, antap nyembakat pemanju jari salah. Nah, dari ini teman-teman kita bisa melihat dari konteks linguistiknya atau dari konteks bahasanya, sesengga ini atau peribahasa Sasak ini menyimpan struktur kebahasaan. Ya kan, misalnya ada nomina seperti kata antap atau antap ini sama dengan kacang panjang teman-teman. Dan nyembakat ini artinya mengenai. Jadi kacang panjang yang mengenai, kemudian pemanju itu ibarat seperti galah yang digunakan oleh para petani untuk biasanya ditempatkan di tempatan sawah oleh para petani. Nah ini mewakili sikap yang dimiliki oleh oknum masyarakat yang suka menyalahkan orang lain. Lalu ada juga ungkapan Sasak, misalnya anyong ate, ini ibah hati. Ada seseimbing, misalnya kau cekok pondong re. Nah kau ini adalah kerbau teman-teman. Oke, jadi dalam konteks ini, dalam konteks seseimbing ini terlihat adanya perbandingan sikap manusia dengan kerbau. Kau cekok pondong re ini kau menunduk, jadi kerbau menunduk mengangkat re itu kayak daun kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia.
Jadi semacam tanaman di tengah kebun biasanya yang daun alang-alang teman-teman. Nah, kemudian di setilah ini adalah istilah dalam bahasa daerah. Misalnya orang Sasak untuk menangkap ikan mereka bosang misalnya, atau untuk menampung ikan yang sebagai wadah untuk menampung ikan yang sudah tertangkap. Nah, ini bosang. Nah, ini sebagai contoh sederhana saja teman-teman. Kalau kita memang fokuskan kepada kepada karya sastra lokal atau kepada konten-konten lokal yang nanti akan menjadi bagian penting dalam proses penulisan baik artikel maupun buku yang akan teman-teman hasilkan. Oke, kemudian protokol lainnya juga ada juga pertanyaan tradisional, ini teka-teki yang menyimpan pertanyaan. Kemudian ada juga saja atau puisi rakyat, misalnya dalam Sasak itu mengenal adanya puisi-puisi atau pantun-pantun Sasak, misalnya lelaka Sasak. Jadi lelaka Sasak itu pantun Sasak yang sama dengan pantun biasa, memiliki baris atau memiliki sampiran dan isi. Nah, ini teman-teman, jadi dari folklore lisan saja kita sudah melihat bahwa oh iya, ternyata banyak hal yang begitu dekat dengan lingkungan saya, tetapi kenapa ya saya lebih fokus mengkaji atau menulis muatan-muatan yang jauh dari lingkungan saya. Nah, ini teman-teman. Kemudian di samping itu juga ada prosa rakyat. Nah, prosa rakyat ini nanti dibagi 3, ada mitos, ada legenda, dan dongeng. Nah, posisi kita teman-teman, posisi cerita rakyat nanti akan mengarah kepada prosa rakyat. Oke. Nah, mungkin artinya bahwa ada para peneliti atau mahasiswa, misalnya teman-teman mahasiswa, akademisi maupun praktisi yang akan mengkaji cerita rakyat. Nah, nanti kita bisa melihat di mana posisi cerita rakyat dalam folklore lisan. Nah, teman-teman bisa melihat ada mitos, kemudian legenda dan dongeng. Nah, kalau saya kaitkan dengan pengalaman kembali teman-teman, pengalaman di Lombok, Nusa Tenggara Barat, di masyarakat Sasak. Jadi saya mengenal beberapa mitos yang memang berkembang sampai saat ini, yang dianggap suci dan terus dilakukan, dan dikhawatirkan apabila tidak dilakukan, dikhawatirkan akan memberikan dampak yang secara tidak langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. Misalnya kalau orang Sasak ketika akan bangun rumah, mereka bebangar. Jadi bangar itu adalah menyampaikan doa-doa, kemudian sekaligus mengusir roh jahat yang memang tinggal di tempat di mana rumah itu akan dibangun. Nah, kemudian di samping itu juga ada sembe. Sembe itu adalah jadi semacam misalnya ketika anak baru lahir, agar mereka tidak diganggu oleh roh jahat seperti jin dan sebagainya. Jadi mereka biasanya ditaruhkan mamah berwarna merah pada bagian kening atau pada bagian kepala mereka. Nah, di samping itu juga ada legenda. Di legenda saya meyakini dari masing-masing daerah punya cerita rakyat bersifat legenda yang memang khas. Nah, kalau orang Sasak sampai saat ini mengenal legenda Putri Mandalika yang kemudian dikaitkan dengan prosesi bau nyale misalnya. Lalu dongeng. Ya, dongeng ini ya semacam cerita hiburan teman-teman, atau sekedar pelipur lara untuk menghibur masyarakat yang mungkin dalam keadaan berduka, sedih dan sebagainya. Misalnya dalam cerita rakyat Sasak ada Balang Kesimbar, kemudian ada si Katak dan si Kera, ya kan? Kemudian ada Timun Emas dan sebagainya bagi masyarakat Jawa misalnya. Oke, ini jadi dari ini teman-teman kita sudah punya khazanah yang cukup kaya, yang bisa menjadi referensi, bisa menjadi pemantik ide kita untuk menghasilkan sebuah tulisan yang bernarasi konten lokal. Nah, kemudian nyanyian rakyat. Nah, saya yakin masing-masing daerah punya berbagai nyanyian yang khas, teman-teman. Kalau orang Sasak misalnya ada gugur mayang, misalnya. Ada juga kadal nongak le kesambi, benang katak setakilan, aduh nune, aduh dende. Nah, jadi ada semacam lagu-lagu daerah yang memang digunakan dalam berbagai prosesi. Misalnya dalam kadal nongak hanya digunakan ketika anak-anak sedang bermain, atau mungkin untuk ketika anak-anak akan tidur, kemudian orang tua biasanya akan menyanyikan
lagu kadal nonga dan sebagainya. Nah, kemudian sebagian lisan. Nah, sebagian lisan ini teman-teman lebih kepada kepercayaan dan permainan rakyat. Nah, jadi ada kepercayaan yang memang tidak hanya totalitas berupa lisan, tapi juga mengandung yang sebagian lisan, teman-teman. Dan ada juga permainan rakyat. Nah, yang kepercayaan rakyat misalnya ada tahayul, ya kan? Tahayul misalnya di beberapa daerah saya melihat, terutama di Lombok misalnya, ada kepercayaan-kepercayaan yang memang dianggap yang menjadi satu buah satu buah, kalau dalam salah satu bukunya Denan Jaja itu, tahayul itu kadang akan mengarahkan masyarakat menjadi takut dan sebagainya. Takut dalam artian kalau seandainya melakukan hal itu, ya kan? Nah, misalnya kalau orang tua atau ibu yang sedang hamil dilarang mengkonsumsi pisang yang dempet, nah, dikhawatirkan anaknya nanti akan kembar siam dan sebagainya. Nah, kemudian bagian tahayul ada tahayul lahir misalnya, teman-teman, ada larangan untuk membawa bayi yang keluar rumah pada saat senja sore, misalnya senja hari. Nah, kemudian ada juga tahayul tubuh manusia dan obat-obatan tradisional. Misalnya ada tanaman-tanaman obat yang dianggap dapat menolak bala atau dapat menolak roh jahat untuk datang atau untuk mengganggu dan sebagainya. Lalu ada juga tahayul rumah, bagaimana aturan membangun rumah, ya kan, bagaimana posisi rumah itu dan sebagainya. Nah, juga ada juga tahayul hubungan sosial sampai kepada alam gaib yang mengarah kepada animisme dan dinamisme, teman-teman. Nah, jadi dari folklore lisan dan sebagian lisan kita sudah punya, sekali lagi, punya khazanah yang cukup kaya, teman-teman, untuk diteliti, baik menjadi artikel ataupun menjadi menjadi buku di ranah akademik. Nah, permainan rakyat jadi permainan tradisional yang melibatkan gerak tubuh biasanya. Akan ada aturan, terorganisasi, lalu ada kriteria yang mana bisa dikatakan menang dan kalah dan sebagainya. Nah, oke, terakhir yang folklore bukan lisan, teman-teman. Ini mengarah kepada makanan dan obat-obatan. Ya kan? Kalau makanan, saya meyakini masing-masing daerah punya makanan rakyat yang makanan itu tidak sekedar sebagai konsumsi untuk alat untuk dikonsumsi, tapi juga sebetulnya mengandung nilai atau mengandung bagaimana pandangan hidup masyarakat setempat. Nah, makanya dalam makan rakyat nanti berkaitan dengan bagaimana cara memperoleh konsep makanan seperti apa, karena tadi saya sampaikan makanan kadang tidak sekedar sebagai pemenuhan pemenuhan rasa lapar manusia, tapi juga sebetulnya mengandung esensi di dalamnya. Lalu bagaimana cara memperoleh sampai kepada fungsi makanan itu bagi masyarakat yang bersangkutan. Nah, selain makanan rakyat, ada juga obat-obatan tradisional. Jadi ada obatan-obatan yang memang obat-obatan yang diperoleh dari alam yang kemudian diyakini dapat menyembuhkan luka dan sebagainya. Nah, misalnya kalau orang sasak menggunakan daun kumis misalnya untuk mengobati luka dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, dari sastra daerah, sastra lokal, kita sudah bisa memiliki satu khazanah yang cukup banyak, karena saya meyakini masing-masing daerah, baik di Lombok, kemudian Sumbawa, Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua itu punya folklore yang cukup beragam, baik yang lisan, sebagian lisan maupun yang bukan lisan. Terutama ya hari ini misalnya ketika bicara masalah perkembangan globalisasi, terutama dengan sudah mulai menjamurnya aturan tentang penggunaan bahasa internasional dan sebagainya, jadi cenderung ada bahasa-bahasa lokal yang kemudian luput dari pemahaman masyarakat. Nah, makanya berdasarkan beberapa penelitian, terutama di Papua misalnya, hampir beberapa puluh bahasa daerah itu sudah mengalami kepunahan, teman-teman, dan sudah tidak teridentifikasi keberadaannya. Mungkin faktor pengaruhnya adalah karena salah satunya mungkin karena hilang setelah berakhirnya para penutur atau sudah tidak adanya penutur, teman-teman, di bahasa daerah tersebut. Nah, bagaimana folklore atau sastra lokal dalam proses penulisan, teman-teman? Jadi sebetulnya saya sampaikan folklore baik lisan, sebagian lisan maupun bukan lisan, teman-teman, bukan sekedar sebagai sekedar sebagai identitas atau tidak sekedar sebagai objek yang mewakili karakter masyarakat, tapi juga sebetulnya
di dalam karya sastra lokal atau dalam folklore itu mengandung proyeksi. Artinya bahwa proyeksi ini berkaitan dengan jadi ada harapan yang memang disampaikan oleh masyarakat. Misalnya ketika orang melakukan bebangar seperti yang saya sampaikan tadi, jadi sebetulnya orang masyarakat itu tidak sekedar menggunakan itu, tapi juga ada harapan-harapan yang sebetulnya disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu juga ada pengesahan peranata sosial atau aturan-aturan dalam masyarakat lokal, ya bagaimana aturan bertamu, ya kan, kemudian bagaimana aturan berhubungan dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar maupun dengan alam sekitar. Nah, yang paling penting hari ini kita sudah ada beberapa karya sastra lokal atau bahkan para akademisi maupun praktisi itu sudah menginternalisasi atau sudah melibatkan sastra lokal itu menjadi salah satu elemen pendukung dalam sistem pendidikan. Misalnya hari ini kita mengenal ada pengembangan bahan ajar berbasis sastra lokal misalnya. Karena memang sastra lokal mengandung value teman-teman atau pedagogical device, artinya mengandung nilai-nilai pendidikan yang secara tidak langsung dapat kita telusuri baik dari struktur kebahasaannya maupun dari tema secara keseluruhan dari karya sastra lokal itu sendiri. Nah, di samping itu juga pengawas norma masyarakat. Karena saya meyakini masing-masing masyarakat lokal itu punya norma, ya kan, punya aturan teman-teman, punya batasan bagaimana berperilaku di tengah masyarakat. Nah, sehingga sastra lokal itu memiliki peran yang cukup strategis di dalam mengakomodir bagaimana norma-norma masyarakat yang berlaku. Oke, ternyata folklore begitu kaya teman-teman. Ya kan, dari apa yang saya sampaikan tadi, ternyata masing-masing daerah punya keragaman karya sastra atau punya keragaman karya sastra dan karya seni yang cukup beragam dan cukup kaya, yang sekali lagi dapat kita manfaatkan untuk menjadi ide gagasan dalam tulisan maupun dalam buku yang kita akan susun teman-teman. Lalu bagaimana menghimpunnya? Nah, ini berdasarkan pengalaman teman-teman. Jadi saya melakukan berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami teman-teman, atau berdasarkan apa yang saya alami. Jadi sebetulnya perpustakaan juga memiliki peran yang cukup strategis di dalam menghimpun berbagai kekayaan karya sastra lokal yang berkembang di berbagai wilayah. Terutama ya kalau berdasarkan pengalaman, saya bicara masalah ranah atau pada ruang lingkup Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, teman-teman. Saya melihat perpustakaan memiliki peran yang cukup strategis dalam menghimpun kekayaan di. Bagaimana caranya? Mungkin pertama dalam berbagai kajian, ya, melakukan kajian ataupun memberikan kegiatan-kegiatan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang representatif yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, di Sasak misalnya, hari ini kita fenomena yang sedang terjadi adalah masyarakat masyarakat mayoritas tidak mengetahui keberadaan setilah perwatin atau bahasa-bahasa halus yang memang yang setiap kali digunakan dalam proses komunikasi. Nah, lalu bagaimana peran perpustakaan? Ya, barangkali perpustakaan kalau di tempat saya misalnya kami membuat kelas-kelas kecil teman-teman. Kelas-kelas kecil dalam bentuk kajian, kemudian satu lagi dalam bentuk kelas sastra lokal namanya. Nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, kemudian sekarang kami di Perpustakaan Lumbung Literasi Desa Karangsedeman, perpustakaan kami sudah bersifat inklusif. Artinya menyasar dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tergantung bagaimana konteks yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini ketika bicara masalah perkembangan karya sastra lokal atau perkembangan karya bahasa lokal, teman-teman, ada berbagai karya sastra lokal yang sudah mulai tidak teridentifikasi keberadaannya. Maka kami di perpustakaan bekerja untuk menghimpun berbagai karya sastra lokal itu untuk dipublikasikan kepada para pelajar, kepada mahasiswa dan sebagainya. Nah, jadi inklusif ini berkaitan dengan menyasar semua golongan dan menyediakan kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan atau sesuai dengan potensi di mana masyarakat itu berada. Nah, sehingga hari ini perpustakaan tidak sekedar sebagai ruang untuk membaca saja, tetapi juga untuk menyimpan, mengolah dan mencari informasi baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Termasuk perpustakaan itu harus menyediakan berbagai kegiatan-kegiatan yang relevan atau representatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.
Oke, ini inklusif. Nah, hari ini kita mengenal ada perpustakaan berbasis inklusi sosial, teman-teman. Oke. Nah, ini ada perpustakaan sebagai penunjang pendidikan. Kalau kita larikan ke ranah akademik, teman-teman, perpustakaan tidak sekedar sebagai tempat membaca, tapi juga sebagai ruang untuk memenuhi kebutuhan dalam ranah pendidikan, kemudian ranah penelitian, dan termasuk dalam ranah pengabdian. Artinya ini sudah menyasar, teman-teman, menyasar kepada 3 ranah kalau kita larikan kepada ranah akademik. Ya, tadi kepada pendidikan, mungkin masyarakat membutuhkan mahasiswa membutuhkan literatur tentang informasi-informasi tertentu atau tentang ilmu-ilmu tertentu. Jadi perpustakaan menyediakan itu. Lalu ketika mahasiswa dan dosen ataupun para pengajar misalnya membutuhkan kegiatan untuk penelitian, jadi perpustakaan menyediakan itu, teman-teman. Menghimpun berbagai kebutuhan para pelajar, mahasiswa, kemudian sivitas akademika untuk melakukan penelitian dan pengabdian. Oke. Nah, bagaimana kedudukan perpustakaan? Nah, ini. Dari 3 ranah ini tadi, teman-teman, dari dari ranah pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian. Jadi saya memilah beberapa kedudukan perpustakaan. Pertama sebagai edukasi, artinya memberikan nilai pendidikan. Kemudian informasi, ini mengarah kepada perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang relevan atau yang representatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian tadi kaitannya dengan penelitian. Jadi perpustakaan sebagai ruang untuk riset. Jadi menyediakan ruang untuk melakukan penelitian. Mungkin kalau saya misalnya bicara masalah karya sastra lokal, jadi perpustakaan harus menyediakan karya-karya sastra lokal agar bisa diteliti oleh para mahasiswa ataupun para akademisi misalnya. Kemudian hari ini perpustakaan tidak sekedar sebagai ruang yang cukup formal, teman-teman, tapi perpustakaan sebagai ruang rekreasi. Masyarakat bisa memanfaatkan perpustakaan untuk bermain, ya kan? Anak-anak TK, anak-anak sekolah dasar dapat mengunjungi perpustakaan untuk bermain ayunan dan sebagainya. Nah, itu yang saya kemudian saya implementasikan, teman-teman, di perpustakaan yang kami bina, perpustakaan komunitas, dan kemudian berubah menjadi perpustakaan desa. Lalu ada juga fungsi publikasi. Oke, fungsi publikasi mengarah kepada bagaimana kalau di perpustakaan daerah di Lombok Tengah misalnya, ada program perpustakaan untuk menghimpun karya-karya penulis lokal yang kemudian dibeli dan disajikan atau ditempatkan di rak buku di perpustakaan daerah, teman-teman, untuk sebagai ajang publikasi karya-karya penulis lokal. Lalu ada juga fungsi deposit, artinya menghimpun berbagai buku-buku yang memang relevan dengan masyarakat atau kebutuhan masyarakat. Nah, jadi ini, teman-teman, dari ini saya kemudian menyimpulkan bahwa saya kaitkan dengan bagaimana keterkaitan antara sastra dan perpustakaan. Nah, dinamika perpustakaan, teman-teman, saya melihat hari ini bahwa perpustakaan tidak sekedar menyimpan bahan koleksi, tidak sekedar menyimpan bahan koleksi, tetapi juga menyelenggarakan berbagai kegiatan yang relevan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi bagaimana caranya agar perpustakaan itu pertama jumlah animo masyarakat itu untuk berkunjung semakin banyak, kemudian kunjungan perpustakaan akan semakin meningkat. Nah, tentu perpustakaan kalau seandainya hanya menyediakan dalam bentuk bahan bacaan saja, saya meyakini perpustakaan akan semakin sepi, teman-teman. Oke. Tapi sekarang kemudian bagaimana program pemerintah itu menyasar perpustakaan tidak sekedar sebagai tempat membaca, tapi juga mengarah kepada bagaimana perpustakaan itu menjadi pusat kebudayaan masyarakat. Jadi perpustakaan itu memiliki peran yang cukup strategis dalam ranah atau dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di mana perpustakaan itu berada. Nah, termasuk salah satunya adalah menyelenggarakan berbagai atau beberapa kegiatan yang representatif atau yang relevan dengan masyarakat tersebut. Nah, lahirlah dari tadi, teman-teman, dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, dari bagaimana dinamika perpustakaan yang tidak sekedar sebagai ruang untuk menghimpun bahan koleksi, tetapi juga sebagai ruang atau ruang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pusat kebudayaan. Maka hari ini kita mengenal adanya
perpustakaan berbasis atau bersifat inklusif yang kemudian disebut dengan TPBS atau transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kami alhamdulillah teman-teman di Karangsideman, perpustakaan ilmu literasi yang kami bina itu sudah menjadi mitra pemerintah dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi perpustakaan kami tidak sekedar menyediakan bahan bacaan saja, tapi juga menyediakan beberapa kegiatan yang relevan atau yang representatif dan dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Apa tujuannya teman-teman? Pertama, peningkatan fungsi perpustakaan di tengah masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau seandainya perpustakaan hanya sebagai ruang baca, saya meyakini teman-teman perpustakaan akan semakin sepi. Apalagi sekarang ditambah dengan bagaimana cara saya misalnya membaca karya-karya sastra lokal. Gampang, tinggal kita berselancar di media sosial, di Google dan sebagainya, sudah kita bisa dapatkan informasi tentang itu. Otomatis apa dampaknya? Perpustakaan semakin sepi. Nah, sekarang bagaimana caranya agar fungsi perpustakaan itu semakin meningkat? Maka perpustakaan harus mengubah konsep mereka atau konsepnya menjadi pusat kebudayaan masyarakat, bukan lagi sebagai hanya tempat membaca saja, tempat rekreasi, kemudian tempat bermain anak-anak, tempat menyelenggarakan beberapa lomba, ya kan, tempat kursus memasak dan sebagainya. Nah, itu harus mengarah kepada itu teman-teman. Jadi perpustakaan harus bertransformasi. Nah, kemudian masyarakat punya hak untuk mencari dan memperoleh informasi. Nah, ini sebagai dasar teman-teman kenapa kemudian perpustakaan itu harus bertransformasi, peningkatan fungsi dan sekaligus untuk memenuhi berbagai hak yang dimiliki oleh masyarakat. Oke, saya lanjut. Nah, ini teman-teman, dinamika yang saya temukan dari penelitian yang dilakukan oleh Haryanti Worotiti tahun 2019 bahwa ada dinamika yang terjadi dalam perkembangannya, terutama dalam perkembangan perpustakaan. Jadi kadang perpustakaan itu idealnya harus memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi kondisi saat ini masyarakat Indonesia yang menggunakan perpustakaan dan jasa perpustakaan masih belum maksimal. Idealnya kan perpustakaan itu harus pengunjung harus semakin meningkat, teman-teman. Ya kan? Idealnya seperti ini. Masyarakat Indonesia menggunakan perpustakaan sebagai sarana penunjang sepanjang hayat, kemudian sebagai tempat untuk pengembangan kapasitas, ya kan, atau kualitas sumber daya manusia. Nah, termasuk sebagai sumber informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Tapi fenomena yang terjadi saat ini adalah perpustakaan teman-teman semakin sepi, apalagi dengan menjamurnya teknologi, ya kan. Masyarakat sudah bisa memperoleh informasi dengan klik dengan menggunakan gawai, gadget dan sebagainya. Nah, kemudian sebagian perpustakaan juga belum memfasilitasi, ya kan, belum memfasilitasi kebutuhan masyarakat, termasuk dalam ranah perkembangan karya sastra lokal. Kenapa karya sastra lokal semakin hari semakin sepi peminatnya? Ya mungkin salah satunya adalah perpustakaan belum maksimal di situ. Karena saya meyakini setiap daerah, setiap desa itu memiliki baik perpustakaan khusus berupa perpustakaan komunitas ataupun perpustakaan umum berupa perpustakaan desa. Nah, berikutnya juga belum semua perpustakaan menyediakan koleksi atau informasi yang sesuai. Ya, bagaimana caranya anak-anak atau para pelajar misalnya bisa mengetahui di Lombok itu ada karya sastra lokal berupa cerita rakyat misalnya. Bagaimana caranya? Sementara perpustakaan tidak menyediakan itu, teman-teman. Nah, jadi sekali lagi bahwa perpustakaan harus lebih ideal, artinya bertransformasi. Yang tadi tidak sekedar sebagai sumber sebagai ruang untuk membaca atau ruang untuk menulis, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan masyarakat dengan menyediakan berbagai literatur atau berbagai kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Oke, itu teman-teman. Kemudian slide saya masih cukup panjang ya, Mbak Laila, enggak apa-apa ya. Ya, biar tidak ada dusta di antara kita, teman-teman. Oke. Nah, ini kemudian dari itu teman-teman, saya melihat masih dari penelitian yang dilakukan oleh Haryanti Worotiti, bagaimana kesejahteraan dan sumber informasi yang terjadi di tengah masyarakat karena adanya kesenjangan antara atau adanya gap antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi dalam realitasnya. Nah,
Jadi sebetulnya kalau kita bicara masalah perpustakaan, karena kembali kepada transformasi teman-teman, perpustakaan itu harus membuat masyarakat lebih sejahtera. Sejahtera bukan secara finansial saja, tapi lebih kepada pengetahuan mereka. Masyarakat yang awalnya tidak tahu tentang tentang sastra lokal, tetapi dengan perpustakaan menyediakan kelas sastra misalnya atau kelas sastra lokal, oh iya anak-anak sudah kemudian mulai tahu. Oh iya ternyata di Sasak itu atau di Jawa itu punya bahasa halus misalnya yang memang digunakan dalam beberapa kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, jadi kesejahteraan yang dimaksud dalam ranah perpustakaan bukan sejahtera dalam secara finansial, tapi juga kepada kualitas akademik atau kualitas sumber daya manusianya. Oke, kemudian teman-teman berikutnya, nah ini strategi TPBS yang kami lakukan teman-teman untuk kalau kita kaitkan dengan bagaimana sastra lokal dan peran perpustakaan untuk menghimpun karya sastra lokal, kami mengimplementasikan 3 strategi dalam TPBS atau transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang kemudian disingkat dengan TPBS. Ada peningkatan layanan informasi. Nah, kalau peningkatan layanan informasi ini salah satu contohnya adalah dengan menambah jumlah koleksi. Ya kan, jumlah koleksi termasuk bahan bacaan yang bermutu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, misalnya ketika kami di Desa Karangsedeman di Batu Kelang Utara, anak-anak belum tahu tentang beberapa cerita rakyat di Lombok Nusa Tenggara Barat. Ya, kemudian kami mencoba menjalin hubungan atau menjalin komunikasi dengan beberapa instansi termasuk perpustakaan daerah di Lombok Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyediakan beberapa bahan bacaan yang berbasis konten lokal. Ya, biar nanti bisa dibaca oleh para pelajar atau mahasiswa yang memang berkunjung ke tempat kami. Nah, di samping itu juga untuk meningkatkan animo masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan, terutama untuk mengenali berbagai khazanah karya sastra lokal, kami juga menyediakan beberapa pelibatan masyarakat. Jadi pelibatan masyarakat ini lebih kepada kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan atau diselenggarakan untuk masyarakat secara gratis, teman-teman. Ya, kalau di tempat kami misalnya di Desa Karangsedeman kami menyediakan kelas sastra lokal, kemudian ada juga klinik karya ilmiah, kemudian ditunjang oleh prasarana berupa komputer, kemudian layanan wifi gratis dan sebagainya. Jadi bentuk transformasi yang kami lakukan di perpustakaan untuk menunjang pemahaman masyarakat, pemahaman para pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum tentang karya sastra lokal, terutama dalam konteks penulisan yang bernarasi konten lokal, teman-teman. Nah, tentu 2 hal ini tidak cukup, teman-teman. Ketika misalnya saya tidak punya pemahaman saya minim misalnya tentang karya sastra lokal. Nah, saya mengadvokasi. Tadi misalnya saya belum mampu, teman-teman, untuk memenuhi jumlah referensi. Ya kan, karena masyarakat butuh referensi atau butuh literatur tentang karya sastra lokal, tetapi saya belum mampu untuk memenuhinya. Saya mengadvokasi. Saya menjalin kerjasama, menjalin kemitraan dengan instansi terkait yang memang dapat membantu saya untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang saya miliki dalam ranah advokasi. Jadi mencari bantuan atau menjalin kerjasama dengan pihak yang cukup potensial di mana perpustakaan kita berada. Nah, ini 3 strategi yang kami lakukan, teman-teman, untuk menghimpun agar perpustakaan itu lebih menarik, kemudian agar masyarakat juga lebih punya pemahaman terhadap karya sastra lokal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Yang saya yakini juga nanti teman-teman di tempat lain juga punya tips dan trik yang berbeda. Oke, nah ini teman-teman beberapa langkah strategis yang saya jelaskan tadi, bagaimana korelasi antara sastra lokal dan perpustakaan. Di perpustakaan kami di Desa Karangsedeman di Lumbung Literasi, kami menyediakan bahan pustaka dengan konten lokal. Oke, nah misalnya di 2024 kami mendapatkan hibah bahan bacaan bermutu 1000 eksemplar, teman-teman. Kemudian 2022 dari Perpustakaan Nasional, waktu itu kami menerima hibah 1000 buku dan beberapa bagiannya itu memuat beberapa karya sastra lokal, terutama cerita rakyat yang berkembang di Indonesia. Oke, kemudian di pelibatan masyarakat, kami membuat 2 kelas, teman-teman. Kami punya 2 kelas yakni kelas sastra lokal. Oke, kelas sastra lokal, kemudian kelas sastra lokal ini
menyediakan kegiatan-kegiatan yang menunjang pemahaman masyarakat tentang karya sastra lokal ataupun bahasa lokal. Nah, misalnya kursus bahasa Perwatin atau setilah Perwatin atau bahasa halus yang ada di suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada juga kelas klinik karya ilmiah, teman-teman. Jadi ini kami peruntukkan untuk mahasiswa tingkat akhir yang memang sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi mereka. Jadi 2 kelas ini, teman-teman, kami sediakan secara gratis atau secara cuma-cuma untuk masyarakat sekitar. Nah, ini beberapa langkah strategis yang kami lakukan sampai sejauh ini, teman-teman, dari 2020 sejak kami menjadi mitra perpustakaan nasional sampai hari ini per 2025. Advokasi, kemudian kami melakukan advokasi dengan melalui 3 langkah, ada lobby, kemitraan, dan publikasi. Nah, misalnya untuk menyelenggarakan kelas sastra lokal, misalnya seminar sastra lokal tahun 2022 dan 2023, kami mengadvokasi beberapa narasumber atau tokoh budaya di Lombok Nusa Tenggara Barat, teman-teman, yang kemudian menjadi narasumber di kegiatan seminar tersebut. Oke. Nah, dari mana? Oke. Dari tadi, teman-teman, dari jumlah dari sekian banyaknya karya sastra lokal, terutama berupa folklore, ya kan, baik lisan, sebagian lisan maupun bukan lisan, termasuk bagaimana peran perpustakaan, teman-teman, dalam menghimpun berbagai karya itu atau berbagai konten-konten itu. Kemudian kita akan punya ide sebetulnya. Jadi ide itu kan akan muncul, teman-teman, apabila semakin banyak teman-teman membaca karya sastra, semakin banyak teman-teman melakukan kunjungan kepada perpustakaan. Jadi saya meyakini bahwa kita akan semakin banyak memiliki ide, ya kan? Nah, tapi lambat laun, teman-teman, yang terjadi hari ini adalah saya agak menyampaikan ini, teman-teman. Jadi kita seperti merasa asing dengan lingkungan kita. Asingnya itu adalah seperti tadi, teman-teman, kita tidak tahu budaya asli kita itu seperti apa, misalnya budaya-budaya daerah itu. Karena tadi mungkin kita kurang memiliki minat terhadap itu, ya kan? Nah, ataupun pemahaman kita terhadap itu agak kurang. Nah, kita sadar dengan itu, tapi dengan kesadaran itu tidak membuat kita untuk menambah, untuk meningkatkan kualitas kita terhadap pemahaman terkait dengan karya sastra lokal. Jadi makanya saya katakan kita lambat laun merasa asing, teman-teman. Jadi kita lebih senang dengan budaya-budaya kebarat-baratan, ya kan? Tapi cenderung melupakan budaya lokal kita yang sebetulnya memiliki nilai yang cukup adiluhung juga, teman-teman, atau berharga bagi perkembangan manusia ke depannya. Nah, dari tadi, teman-teman, dari folklore tadi, terutama bagaimana kasus di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dari keragaman karya sastra lokalnya, baik dalam bentuk lisan, sebagian lisan maupun bukan lisan itu, sebetulnya lingkungan kita, teman-teman, menyimpan ide, ya kan? Tinggal bagaimana cara ide itu agar bisa kita ungkapkan ke tengah pembaca ataupun kepada para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Nah, termasuk bagaimana cara kita mengolahnya, ya kan? Nah, maka sebagai seorang penulis, ini mungkin tips dan triknya saja, teman-teman. Ya, sebagai penulis memang kita harus peka dan memiliki sifat yang sensitif terhadap kekayaan-kekayaan yang kita miliki dalam daerah kita masing-masing, teman-teman. Saya meyakini setiap daerah punya kekhasan yang cukup unik, teman-teman, atau memiliki kebudayaan yang cukup unik, yang khas, yang memang mewakili karakter masyarakat yang bersangkutan. Nah, lalu tinggal tugas kita bagaimana cara kita menghimpun kekayaan-kekayaan yang kita miliki tersebut. Oke. Esensi sastra lokal, terutama kajian-kajian karya sastra lokal dan bagaimana peran strategis perpustakaan, teman-teman, sebetulnya ini sebagai dukungan kita sebagai seorang akademisi, misalnya, atau sebagai seorang penulis, untuk menunjang peraturan-peraturan yang memang sudah dibakukan oleh pemerintah. Misalnya peraturan tentang perlindungan sastra, ya kan, tahun 2014, ataupun pedoman pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah dalam peraturan dalam negeri nomor 40 tahun 2007. Nah, jadi dasar kita cukup kuat, teman-teman.
dasar kita cukup kuat untuk mengkaji kajian-kajian sastra lokal atau untuk mengkaji sastra lokal yang memang berkembang di daerah kita masing-masing. Nah, termasuk tujuannya untuk konservasi dan revitalisasi. Karena sekali lagi dalam perkembangannya teman-teman banyak karya sastra lokal yang mulai luput dari pemahaman masyarakat. Nah, tinggal bagaimana cara kita untuk menghimpun, baik melakukan konservasi maupun revitalisasi dalam ranah karya sastra lokal untuk dipublikasikan ke hadapan pembaca. Misalnya melalui inventarisasi. Jadi kita menginventarisir karya-karya sastra lokal baik dari struktur kebahasaannya maupun dari struktur kalimatnya dan sebagainya. Dan terakhir, sebetulnya ini juga sebagai sumbangsih teman-teman, sumbangsih peningkatan bahan bacaan dengan konten lokal. Perpustakaan sekali lagi harus memiliki peran yang cukup strategis untuk menghimpun dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat terkait dengan karya sastra lokal dan tulisan-tulisan yang berkonten lokal. Ini dokumentasi kegiatan yang kami lakukan teman-teman di perpustakaan yang kami bina. Jadi sekali lagi perpustakaan ini tidak seperti yang teman-teman bayangkan. Dia memiliki gedung yang mewah, ya kan, memiliki tempat yang cukup luas dan sebagainya. Jadi sebetulnya perpustakaan kami teman-teman awalnya adalah perpustakaan komunitas. Jadi saya inisiasi tahun 2019 yang awalnya kami tempatkan di teras baca teman-teman, atau di teras rumah. Ini teras rumah kami teman-teman. Nah, waktu itu di awal-awal beberapa teman-teman dari mahasiswa Mataram itu melakukan kunjungan untuk memberikan pembelajaran atau pendidikan kepada para pelajar atau anak-anak yang memang sering belajar di tempat kami. Nah, lalu 2020 setelah kami menjadi mitra Perpustakaan Nasional, alhamdulillah waktu itu kami mendapatkan bantuan berupa berugak teman-teman, berugak sekenam atau berugak dengan 6 tiang, yang kemudian buku-buku yang awalnya kami tempatkan di teras rumah kemudian ke berugak ini teman-teman. Dan sampai saat ini kegiatan proses belajar mengajar baik kegiatan pelibatan masyarakat kami lakukan di berugak ini teman-teman. Nah, ini berugak ini kami sedang memfasilitasi kebutuhan beberapa mahasiswa terkait dengan penulisan. Kemudian di gambar ini teman-teman, kami sedang duduk dengan 2 calon narasumber. Waktu itu narasumber ini 2 narasumber ini adalah tokoh budaya Lombok teman-teman yang memang tahu keberadaan karya sastra lokal. Nah, lalu ini kegiatan seminar sastra yang dinarasumberi atau yang dimentori oleh pihak Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat atau Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat dan 2 tokoh budaya dari Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, ini kami sampaikan teman-teman beberapa peran strategis atau beberapa langkah strategis yang kami lakukan, terutama untuk mengungkap bagaimana peran perpustakaan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan karya sastra lokal maupun terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas karya sastra lokal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Baik, itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin berdiskusi atau yang ingin bertanya dalam kesempatan kali ini. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mungkin teman-teman punya pemahaman yang lebih terhadap itu. Itu saja mungkin Mbak Laila paparan materi yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, ya kan, saran, kritik, saran dan sebagainya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Prof. Randa atas materi yang telah disampaikan terkait penjelasan dan wawasan yang Prof berikan tadi. Insya Allah sangat berharga sekali Pak, memberikan kami perspektif baru ya Pak tentang pengalaman terus pengetahuan Bapak bagaimana perpustakaan itu dapat berperan dalam mengangkat sastra daerah. Semoga kegiatan perpustakaan tadi yang dilakukan oleh Bapak dan rekan-rekan selalu lancar ya Pak kegiatannya. Amin. Semoga bermanfaat juga. Terima kasih Mbak Lela. Amin. Sama-sama Pak.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau mungkin berdiskusi bersama teman-teman yang lain. Bagi para peserta, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa gunakan fitur chat atau raise hand di Zoom. Kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh Pak Prof. Randa. Silakan. Selamat siang, Pak Selamat Prof siang. sama Kakak Laila ya, kalau tidak salah. Iya, mungkin Ibu. Ya, perkenalkan saya Wendy dari Papua, khususnya di Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong. Saya izin bertanya boleh ke Prof? Siap, silakan, Kak. Iya, sebelumnya saya minta maaf karena ini saya lagi di jalan, di pinggiran jalan, karena pas saya selesai dengar Prof untuk penjelasannya, langsung saya lagi di pinggiran jalan. Jadi minta maaf Siap, kalau siap. saya tidak on kameranya. Oke, Siap. baik. Salam kenal ya, Prof. Saya di sini pertanyaan saya, tapi sebelum saya bertanya, ada beberapa hal yang ingin saya berbagi dulu. Mungkin ada masukan atau tips, dan juga salah satunya adakah link-link ya nantinya akan saya tanyakan ke Prof. Salah satunya berbicara mengenai sastra lisan atau juga tradisi lisan, dan yang khususnya yang ada di Papua, seperti yang tadi yang disampaikan oleh Prof. Simak saya terkait dengan data dari Balai Bahasa bahwa Papua, khususnya di Papua itu sastra lisan atau sastra kearifan lokal itu hampir punah, dan itu memang benar ya, saya katakan benar karena regenerasi selaku penerus sastra itu sendiri, mereka tidak salah satunya tidak ada strategi atau solusi untuk mempertahankan dan melestarikan. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian dan research yang sudah dilakukan, salah satunya kategori Papua itu hampir punah. Di sini saya sendiri dengan berbagai, salah satunya ada mahasiswa-mahasiswa juga yang kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan itu ke daerah-daerah terkait. Gunanya adalah untuk pelestarian dan pemertahanan dan pelestarian dari sastra lisan di Papua. Salah satu contohnya sastra lisan yang sementara kita selalu gencar sebagai bahan atau sebagai sebagai bahan untuk kita melakukan penelitian dan pembinaan juga, itu kita kekurangannya dalam arti untuk perpustakaan. Di sini memang perpustakaannya lebih banyak, salah satunya bahan-bahan atau referensinya itu tidak banyak ya, bukan tidak banyak juga, tapi sulit, tidak ada, saya katakan tidak ada karena berdasarkan hasil observasi saya itu tidak ada. Bagaimana pemerintah juga punya salah satunya program-program kerja mereka yang sementara ini juga sementara digenjar untuk bagaimana melestarikan salah satunya sastra lisan khususnya di Papua Barat Daya, provinsi baru yang baru pemekaran. Jadi 1 tahun kemarin, jadi saya mohon solusinya dari Bapak Prof. Apakah ada salah satunya link-link yang Prof ketahui, ataukah wadah yang dimana kita bisa membangun kolaborasi untuk dengan perpustakaan tersebut, karena namanya provinsi baru, jadi bahkan ada juga contohnya ya, kayak di saya kota itu juga perpustakaannya juga ya minim ya, saya katakan minim karena memang itu kenyataan dan realita yang saya temukan di kota ini. Jadi solusi dari Pak Prof mungkin bisa di-share, bisa berbagi ke saya juga selaku salah satunya praktisi yang ada untuk melestarikan sastra lisan di daerah tersebut. Mohon
sharingnya dari Prof dan juga salah satu apakah ada wadah yang di mana kita bisa berbagi pengalaman-pengalaman supaya kita juga bisa mengembangkan apa yang kita temukan dalam wadah-wadah tersebut untuk kita bisa kembangkan di daerah kita, terlebih khusus di daerah 3T ini. Mungkin itu ada beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan dan juga saya mohon saran dari Pak Prof untuk bisa berbagi untuk saya dan juga teman-teman yang ada di dalam Zoom room ini. Terima kasih Pak Prof. Dari saya Wendy di Papua Barat Daya, Kota Sorong. Terima kasih Pak Prof. Sama-sama Terima kasih Kak Wendy. dari Wendy. Terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Wendy. Monggo Pak Randa bisa langsung dijawab terkait pertanyaannya. Baik, terima kasih ke Mbak Laila. Mbak Windy izin menjawab tadi kegelisahan mungkin dan saya mengatakan mungkin dinamikanya tidak sekedar terjadi di Papua Barat Daya sebagai satu provinsi baru kan, tapi juga berkembang. Hal ini juga terjadi di berbagai provinsi di Indonesia, terutama yang kami alami di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini berdasarkan pengalaman saja, Mbak Wendy. Jadi kami di perpustakaan itu seperti tadi kami mengadvokasi. Jadi menyampaikan atau melakukan advokasi, mengajukan berbagai menjalin mitra kerjasama dengan berbagai instansi. Nah, yang paling terdekat, yang paling potensial adalah ketika misalnya tadi kaitannya dengan kegelisahan Mbak Wendy terkait dengan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap karya sastra lisan kan yang memang berkembang di Papua Barat Daya. Yang paling terdekat adalah Balai Bahasa provinsi, masing-masing provinsi, masing-masing wilayah. Saya meyakini punya balai bahasa yang memang kerja mereka pada ranah itu. Jadi menghimpun, terutama menginventarisasi, revitalisasi dan konservasi terkait dengan kekayaan karya sastra lokal di berbagai wilayah, terutama di Papua Barat Daya. Itu jadi potensial adalah jadi berdasarkan pengalaman kami misalnya di Lombok di Nusa Tenggara Barat, kami menghimpun itu, kami mencoba mengadvokasi, kami menjalin kerjasama dengan Balai Bahasa dan Balai Bahasa dengan senang. Pertama, senangnya mereka bisa melakukan pengabdian di tempat kami. Kemudian yang kedua adalah mereka menginternalisasi atau menyampaikan informasi-informasi memang menjadi tugas mereka pada ranah itu. Dan yang paling menarik adalah mereka juga di Balai Bahasa kami misalnya di Nusa Tenggara Barat, jadi ada fasilitas berupa bahan-bahan bacaan yang memang dapat menunjang perpustakaan yang memang kami bina di Lombok Tengah di Karangsideman. Nah, di samping Balai Bahasa kami juga menjalin kerjasama dengan Dewan Kesenian Daerah. Jadi Dewan Kesenian Daerah ini mungkin sifatnya lebih spesifik. Jadi masing-masing kabupaten, misalnya di Lombok Tengah kami punya ada Dewan Kesenian Daerah Lombok Tengah misalnya, atau DKD. Jadi DKD ini punya jejaring untuk mengetahui untuk bisa menghubungkan kami dengan penulis ataupun dengan tokoh budaya, tokoh adat yang memang yang ada di tempat kami. Nah, sebagai contoh 2023 tahun lalu kami mencoba menyampaikan permohonan kepada Dewan Kesenian. Jadi mereka dengan senang hati kemudian memfasilitasi kebutuhan kami terkait dengan narasumber yang memang akan memfasilitasi kegiatan seminar yang kami lakukan di perpustakaan. Nah, di samping itu karena ini kaitannya dengan perpustakaan desa yang tadi lari ke transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Bapak Ibu, terutama Kak Wendy. Jadi sebagai Kak Wendy yang memang bekerja di atau di akademisi dan sebagainya atau di praktisi, sebetulnya masing-masing desa sekali lagi punya anggaran untuk perpustakaan desa. Jadi ini lebih spesifik dalam artian perpustakaan desa harus menghimpun itu kegiatan-kegiatan yang memang tadi ke ranah kajian karya sastra lokal, yang kemudian nanti perpustakaan desa akan menjalin kerjasama dengan perpustakaan desa, perpustakaan kabupaten maupun perpustakaan provinsi di masing-masing daerah. Jadi kita punya empat sumber yang potensial yang bisa memfasilitasi kebutuhan yang memang kita miliki, Kak Wendy dan Bapak Ibu sekalian serta kawan-kawan. Tadi pertama dari Balai Bahasa di masing-masing provinsi punya kegiatan yang mengarah kepada itu, inventarisasi, revitalisasi maupun
inventarisasi, kemudian yang kedua tadi ke Dewan Kesenian yang masing-masing kabupaten punya itu. Kemudian di samping itu ada juga mitra yang paling terdekat, ada perpustakaan kabupaten maupun perpustakaan provinsi. Nah, jadi ini berdasarkan pengalaman kami saja, Mbak Wendy, dan saya meyakini mungkin Bapak Ibu teman-teman yang lain punya informasi yang lebih dari itu. Nah, nanti dari bagaimana cara kita menjalin komunikasi dengan dengan mitra-mitra yang cukup potensial tadi, saya meyakini akan ada informasi-informasi tambahan yang akan mereka berikan. Sebagai contoh misalnya ketika kami menjalin kerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, jadi setiap tahun 3 kali dalam 1 tahun itu mereka punya kegiatan. Pertama misalnya pelatihan menulis dengan konten lokal. Jadi kami dilibatkan di itu karena tadi kami sudah menjalin kerjasama. Jadi dengan adanya jalinan kerjasama antara kami dengan Balai Bahasa, jadi Balai Bahasa dengan senang hati mengundang kami sebagai peserta, memberikan pelatihan penulisan, memberikan pelatihan pendampingan pengembangan perpustakaan dan sebagainya, termasuk di perpustakaan kabupaten maupun di perpustakaan provinsi, bahkan sampai ke perpustakaan nasional. Nah, seperti itu sih bahwa ini berdasarkan pengalaman yang kami miliki sejauh ini. Nah, itu mungkin Mbak Laila mudah-mudahan bisa terjawab. Oh ya, ada pertanyaan juga di chat Mbak Laila dari Mbak Arumulan mungkin. Nggih, Pak. Dari saudari Mudah-mudahan sudah terjawab tadi Mbak Laila. Maaf, ini ada Pak Prof, izin minta maaf. Oh ya, siap Ya. Mbak Wendy. Baik, makasih. Terkait berapa? Ya itu kalau aku Terlempar mungkin Mbak Wendy. Halo Mbak Wendy. Terlempar mungkin karena sinyal. Mungkin ke pertanyaan berikutnya dulu, Mbak Laila. Iya, baik, Pak. Ini Fadir izin membacakan yang di ini ya, di room chat. Kolom chat. Oke, siap. Dari saudari Arumulan. Izin bertanya, banyak sastra daerah berbasis tradisi lisan yang mengalami erosi karena globalisasi. Bagaimana perpustakaan dapat mengembangkan metode preservasi yang tidak hanya berbasis digitalisasi, tetapi juga mempertahankan nilai autentik dan konteks sosial budaya sastra tersebut? Oke. Pak. Baik, terima kasih Mbak Harum ya, Mbak Harum Wulan. Jadi betul dinamika yang terjadi adalah revitalisasi maupun inventarisasi karya sastra lokal atau preservasi karya sastra lokal tidak sekedar bersifat tradisional, tapi kadang bersifat adanya pemanfaatan digital. Tapi cenderung bahwa dengan adanya digitalisasi dikhawatirkan keautentikan dari karya sastra itu akan semakin berkurang. Nah, kami kembali kepada pengalaman saja Mbak Arum, di kami 2023 dan 2024 itu ada mendapatkan hibah waktu itu hibah revitalisasi karya sastra lokal Bekayat. Jadi Bekayat ini adalah pembacaan hikayat atau sastra lisan berupa pembacaan hikayat. Di pembacaan hikayat ini pun hanya diketahui oleh beberapa tokoh adat saja atau tokoh budaya. Nah, lalu bagaimana cara menghimpunnya agar tradisi lisan itu bisa diketahui oleh masyarakat luas tanpa mengurangi substansi atau tanpa mengurangi isi dari atau keautentikan dari karya sastra lisan tersebut. Jadi kami membuat revitalisasi berbasis komunitas. Jadi kami membentuk komunitas sastra lokal
atau komunitas Bekayat yang memang di situ memiliki 20 peserta, 20 anak 20 muda-mudi atau 20 mahasiswa dan mahasiswi yang kemudian nanti akan mendapatkan pelatihan bagaimana cara bekayat atau bagaimana cara pembacaan hikayat dari yang berdasarkan pada naskah aslinya. Nah, dari situ kemudian saya meyakini bahwa keautentikan dari sastra lisan itu akan tetap terjaga. Ini sebagai contoh sederhana saja. Jadi bentuk bentuk revitalisasi ini, revitalisasi kan menghidupkan kembali pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang memang sudah tidak diketahui lagi, atau menumbuhkan pemahaman masyarakat kembali terkait dengan karya-karya sastra lokal yang berkembang di beberapa wilayah. Nah, salah satunya tadi dengan pembentukan revitalisasi melalui pemodelan komunitas Bekayat. Jadi pembentukan komunitas yang berjumlah dengan anggota 20 peserta, kemudian nanti 20 peserta akan mendapatkan bimbingan secara intensif dari para pakar, terutama oleh tokoh budaya, tokoh adat di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Nah, ini sebagai contoh sederhana saja, Mbak Arum. Kalau kita kaitkan dengan agar sastra lisan itu keautentikannya tidak berkurang sama sekali. Karena tadi pembentukan komunitas Bekayat itu berdasarkan pada pemahaman narasumber, termasuk pada naskah aslinya. Nah, seperti itu. Itu sih Mbak Laila, mudah-mudahan terjawab. Pak, minta maaf Prof, tadi terputus jaringanku tiba-tiba menghilang. Oh ya, siap Pak Wendy. Ya, minta maaf tadi jaringan saya terhilang, tiba-tiba terputus dan terhilang. Oke, Prof, salam kenal, minta maaf saya pengganti backgroundku dulu. Siap. Ya, salam kenal ya Prof. Semoga salam kenalnya kita bisa. Ya, nanti izin ya Prof, saya bisa minta nomor kontaknya biar saya mungkin bisa mendapat salah satunya tips-tips untuk bagaimana mengembangkan, karena di sini saya punya salah satunya komunitas yang namanya Bengkel Sastra. Jadi saya bisa, ya siapa tahu saya bisa dapat banyak pengalaman dan tips-tips juga untuk bagaimana mengembangkan komunitas saya, yaitu komunitas Bengkel Sastra, untuk bagaimana menggencet kembali generasi chef untuk bisa mereka tuh tertarik, mereka tuh bisa punya wawasan yang bagaimana kearifan lokal itu kita kaya kan, kearifan lokal gitu. Ya, jadi mungkin dari saya seperti itu, Prof. Terima kasih Kak Laila, Prof. Makasih ya untuk motivasinya. Kak Wendy, dengan senang hati. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada yang angkat tangannya dengan saudara Tamrin. Silakan Mbak Lela. Oke, silakan. Saudara Ini yang Tamrin, inisiator acara ya. Mungkin bisa disampaikan pertanyaannya untuk dijawab oleh Pak Prof. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Lela telah memberikan saya waktu untuk sekedar bertanya. Selamat siang, Bapak Randa. Selamat siang, Tamrin. Jadi momen ini sejenak membuat saya nostalgia jadinya. Jadi perlu diketahui Bapak Randa ini beliau adalah mentor saya, dosen saya dulu di Mataram, dan alhamdulillah sekarang saya dapat bernostalgia kepada beliau, dan ya alhamdulillah. Ya baik Bapak, saya sekedar ingin bertanya tentang peran perpustakaan demi mengakomodir karya-karya sastra, khususnya karya sastra yang berasal dari daerah. Jadi saya ingin penasaran sedikit ini Bapak, terkait tentang strategi khusus atau strategi khusus untuk memfasilitasi atau mendokumentasikan
atau mungkin dapat kita katakan mengarsipkan karya sastra daerah di perpustakaan, terutama kan yang bersumber dari tradisi lisan atau kalau dalam bahasa Lomboknya itu kayak bekaya itu Bapak. Jadi sekiranya Ya, untuk oke. mengakomodir itu semua, untuk didokumentasikan dan dijadikan sejenis karya, entah itu fiksi ataupun apa saja, peran perpustakaan itu bagaimana? Nah, itu yang pertama. Dan Oke. yang kedua, saya sedikit terinspirasi dari novel Bapak yang berjudul Lalu. Itu memang yang saya perhatikan, yang pernah saya baca, sekelumit saya baca, pernah saya baca, memang itu karya fiksi, namun ada embel-embel atau khazanah-khazanah lokal di dalamnya. Nah, jadi saya sempat bertanya tuh, untuk menciptakan atau menulis sebuah karya fiksi yang seperti ini tuh bagaimana? Karena eh, kecenderungan kita, saya sering apa ya, kaku gitu ketika ingin mengangkat budaya lokal, sering kaku, bahkan sering bercampur dengan ya kalimat-kalimat Gen Z yang sekarang ini itu tuh. Jadi sekiranya bagaimana Bapak? Itu Oke. saja. Ya, oke. Terima kasih, Husni Tamrin. Saya langsung jawab ya, Mbak Iya, iya, Laila. sama. Oke, tadi terkait dengan pertanyaan pertama, eh, apa ya, strategi jitu mungkin untuk mendokumentasikan berbagai hasanah lokal yang memang kita miliki di tempat masing-masing. Tadi saya sudah sampaikan sebenarnya teman-teman, tapi saya ingin mempertajam kembali bahwa sebetulnya wilayah kita kan cukup kaya. Contoh tadi Kak Wendy, ketika bicara masalah Papua Barat Daya atau Papua secara keseluruhan, mereka punya bahasa yang cukup beragam, yang memang yang paling tinggi jumlahnya. Tapi lambat laun, bahasa itu kemudian punah, teman-teman. Punah karena tadi mungkin terhentinya penutur. Jadi penutur asli sudah tidak ada, nah, sehingga proses pewarisan akan terhenti sampai di situ. Lalu bagaimana peran perpustakaan di situ? Jadi sebetulnya apa ya, kita punya potensi yang cukup banyak di daerah masing-masing. Sebagai contoh tadi di Batu Kilang Utara di Lombok Tengah, potensi-potensi yang kami miliki itu kami manfaatkan. Perpustakaan kabupaten, perpustakaan provinsi, ataupun tokoh adat yang memang dekat dengan kita dan punya pemahaman terhadap itu. Kenapa tidak kita manfaatkan itu? Manfaatkan dalam artian mungkin misalnya teman-teman di perpustakaan atau di komunitas akan punya kegiatan-kegiatan tentang penulisan karya sastra lokal, ya kan? Sebagai contoh tadi kami di Karangsedeman punya karya sastra apa? Punya kelas sastra lokal, salah satunya adalah kelas penulisan apa namanya? Bahasa Purwatin. Jadi kami manfaatkan tokoh adat atau lembaga adat di Desa Karangsedeman untuk menjadi narasumber bagaimana penulisan bahasa Purwatin atau bahasa halus yang tepat, ya kan? Kemudian bagaimana penggunaan bahasa Purwatin atau bahasa halus yang tepat dalam komunikasi sehari-hari dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Jadi kita punya potensi yang memang yang punya potensi yang beragam dan cukup banyak teman-teman yang kemudian tadi kalau kita kaitkan dengan apa namanya dengan TPBIS atau transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi kita sebagai penggerak perpustakaan harus menjalin advokasi, menjalin kerjasama kemitraan dengan narasumber-narasumber yang potensial di tempat kita. Nah itu. Jadi dari samping itu kemudian kita kita sudah punya potensi. Misalnya Tamrin punya pemahaman terhadap karya sastra lokal Lombok misalnya. Ya, kemudian saya meyakini bahwa apa ya, pemahaman kita akan cukup terbatas. Nah, bagaimana caranya agar agar pemahaman saya akan lebih banyak nanti atau ilmu peserta akan bertambah banyak? Ya, tadi kita advokasi narasumber-narasumber yang lain. Kemudian kita buatkan kegiatan-kegiatan yang rutin, kegiatan kecil tapi sederhana dan rutin kita lakukan. Jangan sampai kadang di perpustakaan itu yang menjadi permasalahan adalah pertama anggaran, ya kan? Perpustakaan ini lahan kering, teman-teman. Karena perpustakaan, baik perpustakaan khusus terutama komunitas maupun perpustakaan umum berupa perpustakaan desa, ini adalah lahan-lahan kering. Jadi tidak semua pemerintah, baik pemerintah desa, pemerintah daerah punya perhatian terhadap itu. Lalu bagaimana cara kita mensiasati? Ya tadi teman-teman kita buat kegiatan-kegiatan yang sederhana,
yang memungkinkan atau yang kemungkinan kecil akan mengeluarkan biaya, ya kan? Nah, tapi rutin kita lakukan. Jangan sampai kita membuat kegiatan yang cukup besar, tapi hanya 1 kali dalam setahun. Nah, sastra lokal di tempat kami, teman-teman, kegiatannya kecil-kecil saja. Kami mengundang 10-15 anak-anak, kemudian nanti kami mengundang 1-2 tokoh adat di tempat kami. Nah, mereka dengan senang hati membagi, bercerita, kemudian apa yang menyampaikan materi tentang ini penggunaan bahasa Perwatin, ini cara penggunaan bahasa halus dan sebagainya, ini fungsinya di mana dan sebagainya. Jadi dengan kegiatan-kegiatan rutin itu, teman-teman, saya meyakini lambat laun anak-anak dan masyarakat sekitar akan punya pemahaman terhadap itu. Nah, dalam agama kita juga kan dianjurkan untuk itu, teman-teman. Kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah yang kecil-kecil tapi rutin kita lakukan. Daripada ibadahnya besar saja, ya kan, tapi hanya 1 kali dalam 2 tahun misalnya. Nah, sekarang tugas kita adalah di perpustakaan. Itu bagaimana cara kita di perpustakaan, baik perpustakaan komunitas maupun perpustakaan desa, untuk menyelenggarakan kegiatan kecil-kecil tetapi rutin, dan sehingga nanti akan punya output bagi masyarakat sekitar. Ingat, kita transformasi dan tujuannya untuk inklusif dan kesejahteraan masyarakat, tidak sekedar pada ranah finansial, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia di mana masyarakat itu berada. Itu yang pertama, Tamrin. Yang kedua adalah bicara masalah sastra, teman-teman. Jadi betul sastra itu kan kalau dari pendapatnya pendapatnya Plato, sastra itu mimesis, teman-teman. Jadi sebetulnya tidak ada yang baru dalam sastra. Baik tema, kemudian tokoh maupun tema secara keseluruhan dalam sastra itu sebetulnya adalah tiruan dari dunia nyata. Sehingga kadang menurut Plato, nilai sastra itu lebih rendah daripada nilai dunia realitas. Kan tadi meniru. Tetapi oleh Aristoteles, pandangan Plato tadi, teman-teman, kemudian diperbarui. Sastra bukan sekedar mimesis, bukan sekedar tiruan belaka, tetapi pengarang itu melakukan kreativitas. Betul bahwa pengarang dia mengangkat satu cerita berdasarkan pengalaman imajinatif mereka atau pengalaman objektif mereka. Tapi tidak mungkin tokoh dalam dunia nyata akan sama dengan tokoh dalam sastra. Atau tidak mungkin alur dalam dunia nyata akan sama dengan dunia sastra. Nah, jadi ada kreativitas yang dilakukan oleh para pengarang, termasuk dalam konteks penulisan karya sastra lokal atau penulisan cerita atau penulisan karya sastra yang bernarasi konten lokal. Jadi boleh, teman-teman. Artinya bahwa kalau ini karena memang sifatnya kan sensitif kalau bicara masalah karya sastra lokal, terutama kalau teman-teman akan mengangkat, misalnya ada Tamrin dan teman-teman akan membuat cerita atau novel yang memang berangkat dari kebudayaan masyarakat sekitar. Jadi betul ada proses, jadi dalam proses kreatif kan kita punya proses, teman-teman. Jadi dalam proses penulisan kita punya proses kreatif. Jadi masing-masing penulis punya proses kreatif yang berbeda-beda. Ada penulis yang mengangkat cerita dari pengalaman pribadinya. Sebagai contoh dalam sastra pada sebuah kapal, misalnya karya N. Hadini. N. Hadini, teman-teman, mengangkat kisah cerita seorang pramugari berdasarkan pengalamannya menjadi seorang pramugari. Nah, lalu di Kalimantan misalnya, di Kalimantan ada novelis bernama Kori misalnya. Kori itu mengangkat kisah dalam novel Api Awan Asap misalnya berdasarkan pengalaman dia sebagai pemerhati lingkungan atau sebagai pelaku budaya. Jadi betul, teman-teman, bahwa proses kreatif itu masing-masing penulis akan berbeda. Pertama mungkin dari pengalaman pribadinya, kemudian yang kedua pengalaman orang lain, ataupun dari pengamatan yang dia lakukan secara tidak langsung. Nah, misalnya Tamrin tadi, kalau kita kaitkan, Tamrin akan membuat novel, misalnya novel bernarasi konten lokal. Jadi secara tidak langsung betul Tamrin harus melakukan perekaman, teman-teman. Perekaman dalam artian memperhatikan bagaimana sih budaya masyarakat yang berlaku di satu suku misalnya, atau di satu provinsi. Jadi dari perekaman objek itu kita akan tahu bagaimana prosedurnya. Misalnya dalam orang Sasak misalnya ada tradisi begawe. Ya, ketika kita akan ungkap begawe dan menjadi bagian dari cerita, ya kita harus tahu dong bagaimana prosedurnya. Bagaimana orang mencuci beras sampai beras itu kemudian dikonsumsi oleh masyarakat luas. Nah, jadi paling tidak ketika teman-teman atau ketika kita semua akan membuat sastra lokal atau membuat cerita atau membuat karya sastra bernarasi konten lokal, maka pertama adalah kita punya pemahaman terhadap itu. Oke. Khawatirnya nanti kalau artinya ada
perbedaan yang cukup signifikan dari apa yang terjadi di dunia realitas, maka akan cenderung dikhawatirkan akan terjadi konflik di kemudian hari. Jadi paling tidak harus kita punya pemahaman sedikit teman-teman terhadap itu. Jadi biar pengembangan cerita kita nanti akan mengalir, ya kan? Akan mengalir begitu saja. Karena kita sudah punya pemahaman terhadap budaya lokal yang akan kita ungkap dalam karya sastra yang akan kita ciptakan. Nah, ini nanti lari kepada ranah proses kreatif dalam penulisan sastra sebetulnya. Nah, tapi ini perlu saya sampaikan ini biar kita punya pemahaman sedikit terhadap itu teman-teman. Jadi perekaman objek itu perlu kita lakukan untuk untuk menambah wawasan kita atau untuk menyelesaikan cerita yang kita buat dalam karya sastra yang kita ciptakan. Nah, kurang lebih seperti itu sih, Tamrin. Baik, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan Amin. bisa mencerahkan. Amin. Bahkan sangat mencerahkan Bapak. Yaitu mungkin Mbak Laila, terima kasih. Tamrin, Pak Wendy, kemudian tadi ada siapa tadi? Terima kasih Prof. Randel. Ya, Darem. Sama-sama Kakak, salam Untuk untuk jurnal. masyarakat di Papua Baradaya. Iya, Kak Prof. Di sini agak sulit sih, tapi ya dengan realita Ya, yang seperti salah. ini, ya. Ya, soalnya karena kita masing-masing daerah kan punya tipografi masyarakat yang berbeda kan, Kak Wendy. Jadi Iya. memang cara kita untuk menyikapinya pun berbeda. Ya, mungkin Iya, benar, Prof. kalau kami di Lombok, di NTB mungkin agak stabil ya kan. Tapi mungkin kalau Iya. di Papua dengan budayanya yang cukup masih kental, itu mungkin kita butuh perjuangan yang cukup intens. Memang ya harus mau dijamak juga memang harus butuh strategi, butuh kasih Ya, betul. yang harus bisa menjamah masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Betul, Kak Andi. Iya. Betul. Jadi itu tantangan, kemudian strategi dan lokasinya juga yang memang agak pedalaman. Makanya kita punya transportasi ke sana itu juga yang memang benar-benar harus dipikirkan, di-manage baik semuanya untuk satu kali kita terjun, istilah kata satu kali dayung, 2 pulau terlampaui, seperti itu. Itu memang harus disiapkan segala halnya. Betul. Di samping itu juga perlu sumber daya manusia yang banyak. Iya, loh. Kemudian di sini juga kalau Mbak memang Wendy ini, sendiri Pak. saya meyakini agak ya gimana? Di sini Ya, juga lanjut, untuk di dalam kota juga, khususnya ya di dalam kota juga masih untuk masalah sastra itu masih belum terlalu, hanya beberapa khususnya salah satunya kayak literasi. Kemudian literasi itu juga mereka lebih banyak ke arah literasi, membaca, menulis, kemudian dan lain sebagainya. Tapi untuk menjamah masuk ke salah satunya sastra, jangankan sastra lisan, jangankan folklore, jangankan hal-hal yang lebih spesifik, yang sastra secara umum aja itu minus, Prof. Jadi bagaimana kita harus pelan-pelan dengan masyarakat pewaris, itu juga harus kita untuk menggenjot mereka, untuk bagaimana mereka melestarikan, jangankan melestarikan, mereka mempertahankan aja juga ke setiap generasi juga sudah hilang. Jadi itu yang sulit, yang pada akhirnya mereka, salah satu contoh bahasa daerah. Di bahasa daerah aja contohnya secara generasi kayak seumuran saya, itu juga mereka cuman bisa mendengar, mau mengucapnya secara mau responi penutur itu mereka sulit, mau mengucapnya agak sulit mereka ucap. Nah, itu aja yang membuat daerah Papua punya sastra, kemudian sastra lisan sampai ke tingkat folklore yang tadi dikatakan Prof, ada 3 bagian itu. Nah, itu. Iya, betul. Mereka tidak bisa memilah seperti itu. Makanya saya sendiri ada beberapa di komunitas literasi sesorong raya, kita punya kegiatan-kegiatan yang mengembangkan salah satunya adalah sastra.
baik sastra lisan maupun atau folklore maupun juga sastra-sastra kontemporer yang kita angkat dari salah satunya realita kehidupan yang ada di Papua. Jadi kita angkat dalam bentuk cerpen contohnya ya. Dalam bentuk cerpen kita angkat, kemudian kearifan-kearifan lokal contohnya kayak budaya-budaya yang itu kita angkat. Makanya sampai sekarang juga saya menulis terkait tentang antropologi dari satu suku sampai detik ini juga belum bisa selesai karena saya harus menggali dari beberapa sangat banyak dan pusing karena dilihat dari aksen contohnya salah satunya untuk bahasa daerah aksen mereka satu suku saja punya 8 subsuku jadi pada akhirnya agak ribet untuk menentukan untuk mengklasifikasikan bahwa suku ini menggunakan dia masuk dalam rumpun bahasa mana itu sulit, itu agak sulit. Saya sudah berbagi dengan Balai Bahasa untuk kita ada kerjasama, agak sulit. Mereka juga dari Balai Bahasa juga agak sulit untuk menentukan dari daerah ini rumpun bahasanya bagaimana gitu. Jadi itu agak sulit, Prof. Jadi ya seperti itulah kendala dinamika yang terjadi. Ya. Betul. Izin ya Prof, nanti izin berbagi ya tiap apa ke depannya. Siap Kak Wendy, sama-sama. Makasih. Senang berbagi. Ya. Terima kasih Kak Wendy Prof. informasinya. Sama-sama Prof. Mungkin itu Mbak Laila. Baik. Terima kasih kepada para peserta yang telah aktif mengajukan pertanyaan. Dan tentunya saya juga berterima kasih pada Prof. Randa karena atas jawaban dan penjelasannya yang sangat membantu kami semua. Izin, sebelumnya para peserta yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, kami ingin memberikan informasi terkait undian publikasi jurnal gratis yang akan kami berikan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi kalian. Untuk syarat dan ketentuannya, yang pertama itu naskah harus sudah di template jurnal dengan tingkat plagiasi maksimal 20%. Yang kedua, sudah follow Instagram kami yaitu Jurnal Publisher. Yang ketiga, artikelnya bisa dikirim via email atau WhatsApp kami. Selanjutnya naskah yang layak akan kami berikan LOA maksimal 1-2 minggu. Lalu tahap submit hingga publish 100% gratis dari kami ya. Jadi sudah tidak perlu mengeluarkan uang apapun lagi. Selanjutnya naskah akan diterbitkan di jurnal ISSN, jurnal Sinta, dan jurnal internasional Copernicus disesuaikan dengan kualitas naskahnya. Seperti itu. Baik, sebelum kita menutup acara, mari Laila, dan momen ini. Oh, bagaimana? Izin bertanya boleh ke pihak jurnalnya? Oh, iya, baik. Bagaimana? Iya, sebelumnya minta maaf ya sebelumnya. Kak Wendy. Sudah punya ruang untuk publikasi. Publikasi budaya memang kan? Udah saya udah komunikasi sih selama ini dengan Kak Mala. Jadi kadang ada beberapa juga yang saya sudah komunikasi. Jadi saya mau nanya aja ke Kak Laila, nanti ya disampaikanlah ke pihak-pihak terkait. Apakah ini kebetulan mahasiswa saya punya penulisan-penulisan yang dimana mereka salah satunya syarat dari mata kuliah itu yaitu harus publikasi jurnal mereka. Wah, di dalam room ini juga ada mahasiswa saya yang lumayan banyak sebagai peserta. Jadi supaya mereka juga bisa mendengar secara langsung. Jadi apakah budget untuk publikasi itu apakah sama dengan yang umum atau dengan dosen atau dan peneliti lainnya atau agak berbeda? Saya cuma mau tanya aja. Siapa tahu bisa dikasih bonus bagi mahasiswa saya yang mau publikasi artikel mereka. Seperti itu. Kak Laila agak bingung, nih gimana nih? Iya, baik.
Untuk harga ya, untuk harganya itu nanti akan disesuaikan ya Ibu, tergantung alamat jurnal yang dituju, juga skupnya. Untuk permintaan diskon ya, insya Allah jika memang banyak dari mahasiswa Ibu yang ingin publikasi di kami, insya Allah akan kami berikan harga khusus ya untuk mahasiswa Ibu tersebut gitu. Bisa dikomunikasikan saja dengan admin kami ya Ibu. Siap-siap, Laila. Ibu. Baik, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum ke sesi selanjutnya? Sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, sebelum kita menutup acara kita hari ini, mari kita abadikan momen ini ya dengan sesi foto bersama. Kami mengundang semua peserta untuk menyalakan kamera terlebih dahulu agar kita bisa mengabadikan momen kebersamaan ini. Baik, untuk Oke, siap-siap ya. Saya akan menghitung mundur. 3, 2, 1. Baik, untuk slide selanjutnya, saya akan hitung kembali. 3, 2, 1. Baik, untuk slide selanjutnya lagi, saya menghitung mundur kembali. 3, 2, 1. Udah? Baik, akhir kata kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Randa Anggarista atas ilmu dan wawasannya yang telah dibagikan kepada kita semua hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Dan tentu saja terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan antusiasnya. Sampai bertemu di acara-acara inspiratif berikutnya ya. Izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk ini jangan lupa untuk mengisi absensi untuk pemberian sertifikatnya. Untuk linknya sudah ada di room chat ya. Bye-bye, terima kasih. Makasih buat teman-teman. Makasih buat Ibu, Bapak yang sudah ikut webinar hari ini. Izin kami tutup. Terima kasih Kak Wendy, Bapak Ibu sekalian, Kak Laila. Ya, Makasih. makasih Bapak. Terima kasih, Prof. Izin saya Terima kasih, Nabi ya, Mbak. satu kontak Prof. Siap.